Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat kurva respon spektrum dengan menggunakan RSA Puskim 2019 litbang.pu.go.id. Nah, ini mengacu ke aturan gempa 2019. Nah, di sini terdapat perbedaan dari penggunaan aturan gempa 2012, di mana kalau di website Puskim yang mengacu ke 2012, kita bisa langsung mengekstraknya, datanya, EQ-nya, poin EQ-nya. Nah, langsung saja kita perlihatkan contohnya. Misalnya ini websitenya dibuka saja, kemudian kita klik kota yang akan kita cari. Kemudian saya contohkan di sini menggunakan kota Malabo, ya. Kemudian tampilkan. Nah, kita ada punya ini kurva respon spektrumnya. Nah, kemudian di sini ini merupakan grafiknya. Di sini ada formula yang digunakan. Nah, ini bisa dilihat formulanya. Nah, kembali lagi ke sini. Oke. Nah, kurva ini dibuat dengan menggunakan program atau bahasa program JavaScript, itu dari script canvas.js.com. Nah, di sini yang salah satu yang membedakan lagi antara aturan 2018 dengan 2019 dengan 2012 yaitu terdapat periode panjang. Nah, di sini periodenya sampai 20. Nah, di sini kita contohkan saja. Saya ambil untuk tanah sedang. Nah, tanah sedang, kurvanya kita ganti untuk periode panjang yang 2000, yang periodenya sampai 20 ya. Jadi untuk memindahkan ini diklik saja, kemudian ditekan mouse-nya tengah, trackball-nya ya, tarik untuk muncul ini, kemudian digeser ke 20. Oke, nah kita udah punya kurva spektrum dengan periodenya sampai 20 ya. Contohnya ini. Kemudian bagaimana kita ingin mengambil poin-poin yang ada di sini? Karena di sini tidak dapat menu untuk mengekspor seperti yang ada pada Puskim 2012 untuk gempa 2012. Di sini hanya munculkan ini. Kalau kita download ini, yang hanya adalah data-data ini. TO, TS, SDS, dan SD1. Nah, jadi ini merupakan cara mudahnya bagaimana kita mengekspor ini, poin-poin ini. Nah, untuk mengekspor poin-poin ini, di sini kita bisa menginspect website ini. Jadi klik kanan di sini. Ya, saya sarankan menggunakan Mozilla Firefox ya. Karena kalau Mozilla Firefox nanti ketika diinspect semua datanya akan muncul. Klik ini, inspect element key di poin ini, klik ini, klik. Oke, nah langsung kita ke halaman HTML-nya. Nah, menuju ke bagian bawah dan tempat di mana grafik ini berada. Ya, grafik ini ya, grafik respon spektrum ya. Oke, kurva grafik ya. Jadi ini diklik ini, bagian bawahnya ini. Oke, cari yang ini, yang canvas.js min, kemudian ada scriptnya ini, klik ini ke bawah. Nah, sudah ke bawah. Nah, di sini kemudian klik 2 kali, muncul editnya. Nah, kemudian klik 2 kali di sini. Nah, di sini kita akan mengambil, dimulai dari, ingat, dilihat di sini yang paling penting catatannya, kita mulai dari tulisan data point ya. Jadi ini data point. Oke. Data point pada ini kita hanya mengambil koordinatnya. Data point kita copy dari sini, select ini ya, di select ini semua sampai ke bawah agar lebih mudah ditekan shift ya, tapi ditarik dulu ininya baru ditekan shift, tarik ke bawah sampai ini, batasnya sampai chart render setelah titik koma, tekan shift kemudian letakkan kursor di sini, jadi akan kepilih semua bagian ini. Kemudian klik kanan, copy. Nah, kemudian kita pindah ke sebuah website yang akan mengekstrak data JavaScript kita ke Excel. Nanti data ini kita akan ekstrak. Nah, kita ini sudah punya defaultnya ini ya. Klik aja alamatnya ini nanti jsfidel.net canvas.js, ini kodenya dimasukkan aja ini, atau diketik di sini nanti Fidel metanya export chart data to Excel. Nah, oke. Nah, di bagian JavaScript ini
perhatikan yang kita ganti mulai dari baris data point. Nah, sebelumnya karena kita menggunakan line, kurva line, jadi ganti ini tipenya, klik di sini, ganti tipenya line. Nah, line yang kita gantikan ini, kemudian kita ganti dari data point ini. Nah, data point sampai ke chart render, kemudian kita delete ya, delete, kemudian kita pastekan yang kita kopikan tadi, paste. Nah, sudah kita pastekan, kemudian kita langsung run. Klik run di sini, run. Nah, klik run, kemudian nanti akan muncul grafiknya di sini. Klik run. Oke, kita tunggu. Hasil transaksi. Nah, ini dia. Nah, grafiknya telah kita punya ini. Nah, grafik sampai 20 ini. Nah, grafik yang udah ada ini kemudian tinggal kita download. Klik download. Download, kemudian save. Nah, kemudian dibuka hasil downloadnya. Nah, buka hasil downloadnya. Nah, kita telah punya data hasil download ini. Oke, ini bagian dari ekstrak datanya, poin-poinnya. Selanjutnya, kita bisa membuat kurvanya dari sini. Nah, ini kalau kita select semuanya sampai ke bawah ya. Select sampai ke bawah. Ini bawah 20, kemudian kita insert menggunakan kurva. Nah, kita punya data kurva. Nah, bagaimana untuk membuatnya ini ke SAP 2000? Saya akan buat video lanjutannya untuk diekspor ke SAP 2000. Oke. T-nya ya, kemudian ini adalah SA-nya ya, ini periodenya sampai 20. Nah, tetapi di sini nilai-nilai poin-poin yang digunakannya ini untuk grafik ini, untuk kurva ini itu terlalu jaraknya terlalu pendek ya. Jadi angkanya diambil dari 0,01, 0,02, 0,03, 0,04. Nah, kita bisa memperpendeknya ini kurvanya ini. Nah, kalau terlalu panjang seperti ini, nanti ketika diimport ke SAP 2000 itu akan berat. Bisa saja kita gunakan ini ya, kalau komputer kita punya spek yang lumayan kuat ya, bisa langsung saja nanti diekspor langsung ini aja datanya ke Notepad. Bisa langsung saja ini diimport ke Notepad untuk dijadiin kurva. Nah, namun jika ingin diolah ya, saya sarankan ini kan terlalu rapat. Itu bisa dengan cara kita membuatnya ini menjadi sebuah kurva ya, dimana kita pendekkan, jadi kita olah sedikit datanya. Kita ambil ini, kita kembali ke hasil hitungan tadi, kembali ke data yang kita dapatkan tadi, yang ini. Nah, ini. Nah, kita ketahui bahwa di sini T0-nya 15, TS-nya, SDS-nya, SD1-nya. Nah, kita copy dulu ini. Copy ya, saya screen saja ini untuk pindahkan ke Excel-nya. Kita pindahkan ke sini. Nah, ini nilai-nilainya. Nah, kemudian kita ketahui bahwa dalam membuat kurva itu, di sini formulanya itu adalah ini, ya. Dimana kalau kita copy ke sana, biar mudah, ya. Kurvanya ini mengacu ke grafik ini. Oke. Nah, kita ketahui bahwa data ini, nah di sini merupakan SDS. Ya, SDS ini dari T0 sampai TS nilainya. Jadi nilai T SDS itu adalah 0,91 dari sini sampai ke sini ya, semuanya. Oke. Nah, ini kalau dari kurva ini kita lihat ini hasil grafik spektra kita. Nah, di sini 0,91 semuanya sampai panjang ke sana ya. Oke, dan ingat ini ya, tanah kita tanah sedang, posisinya di tanah sedang. Oke. Nah, kita buat di sini. Nah, caranya maka kita buat dulu sama. Nah, setelah kita kopikan dua data ini ya, grafik dan kemudian data ini,
kita ingin membuat sebuah kurva respons spektrum ini kembali menjadi lebih sederhana dengan nilainya yang tidak terlalu rapat ini. Jadi pertama di sini adalah kita butuh data periode T, kemudian data SA-nya, untuk Y-nya, ini X-nya, ini Y-nya. Nah, di mana di sini kita lihat ini dimulai dari 0, kurvanya Y-nya dari 0, ya dari 0. Nah, kemudian setelah 0 nanti ini dia akan naik sampai dengan T0. Nah, T0 itu kita ketahui nilainya adalah 0,15. Jadi kalau di sini semuanya ini sampai ke sini. Nah, kita ambil aja nilainya pembagiannya. Jadi dari 0 kemudian kita tambahkan 0,1 saja ya. Ini tambah 0,1 ya. Nah, kemudian baru muncul setelah ini 0,15. 0,15 untuk T0-nya di sini. T0 ya. 0,15. Nah, kemudian setelah T0 ini 0,15 muncul sampai dengan TS. TS di sini nilainya adalah 0,75. Jadi ini juga kita tambahkan 0,1 ini tambah 0,1. Oke, kemudian ini juga kita tambah 0,1. Ini tambah 0,1. Nah, selanjutnya ditambah 0,1. Ditarik saja ini sampai ini. Nah, sampai ke bawah sampai 0,75. Pas ya, kebetulan pas 0,75. Jika tidak pas maka digenapkan saja ini. Nah, selanjutnya setelah ini kita ada nilai T sampai dengan 1. Setelah TS ini ada 1 sampai dengan 20. Nah, ini tinggal ditambahkan saja. Ini tambahkan saja 0,1 juga ya. Ini tinggal ditarik aja karena kebetulan sama. Jadi ini masih sama tambah 0,1. Tarik aja terus ke bawah. Ya. Tarik ke bawah sampai dia 20. Kita temukan karena panjang periode kita adalah 20. Oke, masih 10 ya. 14. Ini 20. 16. 16. 20. Nah, sampai 20 ya. Nah, ini dia. Oke, di sini lebih 20,05, kita genapkan saja jadi 20 bagian penutupnya. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal membaca ke sini. Ini T0, dari sini adalah T0, kemudian ini adalah TS ya. TS. T0 ini TS. Oke. Nah, selanjutnya kita masukkan fungsi VLOOKUP agar membaca semua data yang di sini semuanya. Jadi sama dengan VLOOKUP ya. Kita punya VLOOKUP. Klik ini poin T-nya, oke. Perhatikan ini, saya sini adalah titik koma. Jika koma menggunakan koma, mungkin gunakan koma saja sesuai dengan sesuai dengan format laptopnya ya, apakah Indonesia atau Inggris. Ini menggunakan Indonesia, jadi koma, kemudian diselect semuanya ini, pilih sampai ke bawah, panjang ini sampai ke bawah karena datanya rapa-rapa, jadi sampai bawah. Jadi biar cepat, ditarik ini saja sampai ke bawah. Nah, sampai ke sini ditekan Shift. Oke, akan terselect semuanya. Nah, setelah kita pilih semuanya ini, perhatikan ini rumusnya masih titik koma ya. Klik titik koma. Nah, kolom index number. Nah, karena kita yang baca adalah baris kedua, ini 1, ini kedua ya. Maka isi kedua ya. Ini 1, ini kedua. Saya rasa sudah bisa menggunakan VLOOKUP ya. Titik 2 karena ini kolom ke-1, ini kolom kedua. Data yang kita perlukan di sini adalah data kolom kedua ini. Jadi kemudian titik koma lagi. Nah, isi true ya, pilih true. Oke, tutup. Oke, kemudian enter. Nah, kita punya ini ya, data ini 0,364 sesuai kan yang kemunculnya. Jadi ini silahkan ditarik aja ke bawah, tarik ke bawah, tarik sampai 20 ya, sampai batas 20. Oke. Nah, kita udah punya datanya. Nah, bisa dicek saja di sini ya, disesuaikan. Jadi di sini dicek. Misalnya TS-nya adalah 0,91 ya, sesuai ya, muncul TS 0,91. Ya, ini langsung muncul sendiri datanya. Kita tarik. Oke. Nah, setelah kita punya ini, inilah kurva kita ya.
kurva yang sudah kita miliki. Nah, kita sudah punya data respons spektrum untuk melabuk respons spektrum wilayah melabuk dengan tanah sedang. Oke. Tanah sedang, misalnya sedang. Oke. Nah, ini tinggal kita buat menjadi kurvanya. Oke. Pilih saja ini. Oke. Insert. Biasa. Oke. Nah. Oke, kita telah memiliki kurvanya. Oke. Respons spektrum melabuk tanah sedang. Nah, warna bisa disesuaikan saja. Sesuaikan warna yang sebelumnya orange. Nah, kita punya ini semua datanya kita punya. Mengenai pemilihan poin-poin ini juga bisa kita sesuaikan sendiri. Namun saya ini menggunakan data setelah 0 langsung 0,1 atau juga biar lebih rapat ya bisa digunakan lebih dekat lagi. Semua itu tergantung dari keputusan engineer-nya bagaimana. Oke, jadi ini data-data ini kita kopikan ke Notepad. Ke Notepad, bukan Notepad ya. Oke, ini semuanya. Sampai 20 ya, di copy. Nah, di sini saya sampaikan bahwa kita juga bisa menggunakan data langsung ini semua, tetapi nanti itu akan terlalu berat ya karena ini penuh sangat rapat, seisinya 0,001 3 digit belakang koma diambilnya. Oke, ini kita sesuaikan seperti di respons spektrum sebelumnya di 2012 itu mengambil selisih 0,1. Atau jika ingin digunakan ini bisa juga ya langsung. Jadi kita lihat bagaimana perbedaannya, sama saja. Oke, ini ya. Nah, kita dapat ini ya sampai ini semua. Nah, tinggal kita save as ya, ketik aja respon spektrum RS SP tanah sedang. Oke, tinggal kita save. Oke, kita buka sub 2000 sekarang. Kita sub 2000 nya. Oke. Nah, sub 2000 telah kita buka, jadi sama juga. Jadi untuk contoh ini saya ambil contoh saja dan saya gunakan script ini. Ini hanya contoh ya. Karena yang ingin saya tunjukkan adalah bagaimana mengimport respon spektrumnya. Sudah, setelah ini semua tentunya sudah kita definisikan semuanya ini material yang kita gunakan dan semuanya. Ini biar lebih singkat, hanya yang saya tunjukkan cara mengimportnya saja. Jadi itu menunya ada di define ya, kemudian di function ya, respon spektrum. Nah, di sini kita pilih from file ya. Oke, kemudian add new function. Di sini tinggal kita browse ya. Ini data tadi saya simpan di desktop ya. Nah, ini dia yang hasil simpanan RSP Malabo tanah sedang. Oke, klik open. Nah, ini telah muncul begini, tidak sesuai. Nah, jika tidak sesuai ini karena yang kita gunakanlah frekuensi ini. Ganti ini menjadi periode and value. Oke, kemudian klik display graph. Oke, ini sudah muncul, sudah sesuai ya. Nah, oke, kemudian kita pilih ini convert user definition. Nah, kita telah punya ini data semuanya ya yang sesuai. Oke. Ini data kita semuanya. Oke. Nah, tinggal kita ganti di sini misalnya respon sedang.
aktifkan saja. Nah, kita sudah siap menggunakannya. Kita klik, diterapkan di model kita. Oke, ini sudah masuk. Tinggal kita gunakan, tinggal kita running kalau di sini. Oke, running. Oke, ini saya save di sini, posting. Saya tes. Oke, save. Oke, sekian video bagaimana mengekstrak data respon spektrum dari website Pushkin Litbang yang menggunakan aturan gempa 2019. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.